Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Cukup lama ya kemarin liburannya, tapi meskipun liburnya kemarin cukup lama, sekarang semuanya harus siap belajar, harus semangat kembali belajar. Dan sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran matematika. Di sini kita akan memasuki pelajaran di bab baru, yaitu FEB dan KPK. Namun sebelum kita belajar ke FEB dan KPK, kita harus belajar tentang materi bilangan yang habis dibagi. Kita lihat dari kata-katanya. Bilangannya itu harus habis dibagi. Berarti kalau tentang bagi, berarti kita harus bisa memahami terlebih dahulu tentang pembagian atau perkalian. Semuanya sudah bisa perkalian kan? Insya Allah ya. Kalau ada yang masih belum bisa perkalian dan pembagian, harus sering berlatih di rumahnya, harus sering diulang-ulang biar pembelajarannya lebih mudah ke depannya. Oke, siap? Nah, di sini itu maksud dari bilangan yang habis dibagi adalah bilangan yang misalnya nih, coba 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 4. Nah, artinya dari bilangan yang tadi itu hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 0 maksudnya. Kan tadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, berarti sisanya 0. Tidak memiliki sisa. Artinya kalau tidak memiliki sisa, bilangan tersebut habis dibagi. Nah, ternyata bilangan yang habis dibagi itu memiliki ciri-ciri agar kita lebih mudah mengetahuinya. Cirinya mulai angka 1 sampai 10. Nah, kita mulai dari ciri-ciri bilangan yang habis dibagi angka 1. Nah, bilangan yang habis dibagi 1 adalah semua bilangan. Kenapa semua bilangan? Contohnya nih, 13 dibagi 1 itu adalah hasilnya 13. 15 dibagi 1 hasilnya 15. 2476 dibagi 1 hasilnya 2476. Jadi kalau bilangan yang dibagi 1 itu artinya hasilnya memiliki nilai bilangan itu sendiri. Oke, mengerti? Yang kedua, ciri dari bilangan yang habis dibagi 2. Nah, artinya bilangan yang habis dibagi 2 itu jika dan hanya jika bilangan yang satuannya tuh genap atau habis dibagi 2. Artinya dari genap itu adalah bilangan seperti 2, 4, 6, 8, dan 10. Contohnya nih. Nah, di sini kan ada nih 22. Itu tuh habis dibagi 2. Kenapa bilangan tersebut habis dibagi 2? Karena satuannya, artinya satuan itu bilangan yang angkanya paling terakhir itu adalah angka genap. Kemudian 426 habis dibagi 2 karena satuannya yang angka 6 ini satuannya juga adalah genap. Kemudian 500 habis dibagi 2 karena satuannya yang paling terakhir adalah angka terakhirnya itu 0. Kemudian misalkan 1000, 2000, 30.000, pokoknya yang satuan paling ujungnya itu adalah 2, 4, 6, 8, 0 itu pasti habis dibagi 2. Oke? Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penunjuknya 3, 6, atau 9. Tadi kita lihat ada kata-kata jumlah. Berarti kalau jumlah itu ada operasi pertambahan atau penjumlahan. Misalnya nih 126. Kita jangan pusing-pusing ini bagi berapa, apakah habis dibagi 3. Kita tinggal tambahkan saja. 1 tambah 2 tambah 6. Jika hasilnya salah satu dari 3, 6, atau 9, berarti artinya itu habis dibagi 3. 339 habis dibagi 3 juga, karena ketika kita menjumlahkan hasilnya 15. Nah, 15 kita jumlahkan lagi, hasilnya 6. Akhirnya kita tahu kalau hasilnya 6 berarti habis dibagi 3. Yang puluhan ribu juga sama. Kita jumlahkan
8, hasilnya 18. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Berarti kalau 9 artinya salah satu dari ciri yang termasuk kalau bilangan ini itu habis dibagi 3. Oke, siap? Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 4. Suatu bilangan yang habis dibagi 4 jika dan hanya jika dua bilangan digit angka terakhir bilangan tersebut habis dibagi 4. Gimana sih maksudnya? Kita lihat contohnya. Contohnya ini ada 4.824. Kita fokusnya jangan ke ribuannya, tapi ke dua angka paling terakhir. Puluhan ini nih, 24. Artinya kalau kita tahu 24 ini habis dibagi 4, coba 24 dibagi 4 hasilnya berapa? 6. Artinya kalau habis dibagi, bilangan ini juga artinya habis dibagi 4. Sama juga dengan 3716. Kita fokusnya ke angka 16. 16 dibagi 4 itu kan hasilnya berapa? 4. Berarti habis dibagi ya. 3716 berarti habis dibagi 4. 512 juga sama. Kita fokus ke angka 12-nya. Kalau angka 12-nya habis dibagi 4, berarti bilangan ini habis dibagi 4. Oke, yang selanjutnya. Ciri bilangan yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5 berarti suatu bilangan yang habis dibagi 5 jika dan hanya jika satuan dari bilangan tersebut adalah 0 atau 5. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita melihat angka yang paling terakhir atau satuannya itu jika 550. Ini kan 550, berarti habis dibagi 5. Kenapa? Karena cirinya itu ada. Cirinya itu kan satuannya adalah angka 5 atau angka 0 gitu. Jadi mudah kan menentukan ciri habis dibagi 5? Tinggal lihat ujungnya, ada angka 5 sama angka 0. Kemudian menentukan bilangan yang habis dibagi 6. Ciri-cirinya, bilangan yang habis dibagi 6 adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Masih ingat bilangan yang habis dibagi 2 dan habis dibagi 3? Nah, yang habis dibagi 2 itu adalah ciri-cirinya itu ketika satuan yang paling ujungnya itu atau angka yang paling terakhir adalah bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan ada 2 sama 6, ini bilangan genap. Jadi kita lihat paling ujungnya nih. Nah, berarti ini adalah habis dibagi 2. Kalau yang ini habis dibagi 3. Kalau yang habis dibagi 3 masih ingat cirinya? Jadi ketika dijumlahkan nilainya itu adalah 9 sama 6 atau 6, 3, 6, 9. Seperti itu. Jadi ini termasuk habis dibagi 3. Yang selanjutnya, ciri bilangan yang habis dibagi 7. Suatu bilangan habis dibagi 7 adalah selisih antara bilangan awal dengan bilangan akhir yang satuannya sudah dikali 2 dengan hasil 7. Dengan hasilnya itu harus 7. Bingung ya? Kita lihat contohnya. Kan tadi disebut dengan selisih. Selisih itu artinya ada proses pengurangan. Nih, jadi mula-mula kita kelompokkan dulu. 154 ini kita kelompokkan jadi 2. Ada angka 15 sama angka 4. Kan ini katanya harus dikali 2. Nah, jadi yang angka terakhir ini dikali 2. Hasilnya 8. Maka angka awal itu selisih dengan angka terakhir yang udah dikali 2. Artinya 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Ya kan hasilnya 7? Nih, harus hasilnya 7. Berarti angka tersebut habis dibagi 7. Berarti caranya itu seperti yang tadi. Kita coba ke contoh yang kedua. 14. Gimana kan? Dikelompokkan 1 dan 4. Kemudian setelah itu dikali 4 kali 2 sama dengan hasilnya 8. Setelah dikali dikurangi antara 1 kurangi 8. Artinya yang dikalikan tadi hasilnya min 7. Kalau min 7 artinya itu habis dibagi 7. Coba yang ribuan. 8.477. Dikelompokkannya jadi nilainya berapa?
847 dan 7. 7-nya dikali 2 sama dengan 14. Maka 847 dikurangi 14 sama dengan 833. Ini kan masih sulit ya, belum sampai ke angka hasil 7 ini. Berarti kita kelompokkan lagi, 83 dan 3. 3-nya dikali 2 sama dengan 6. Maka 83 dikurangi 6 hasilnya 77. Coba 77 dibagi 7, habis gak? Habis, karena ketika 77 dibagi 7 sama dengan nilainya 11. Tapi kalau masih misalkan bingung nih, ini habis dibagi 7 nggak ya? Kita bisa lanjutkan lagi. Jadi 77 kita kelompokkan lagi, 7 dan 7. 7-nya dikali 2 yang paling terakhir. Maka 7 yang awal dikurangi 7 yang sudah dikalikan yang terakhir itu, yang hasilnya 14. 7 dikurangi 14 sama dengan min 7. Min 7 itu habis dibagi 7, seperti itu. Jadi harus ingat ciri-cirinya ya. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 8. Bilangan yang habis dibagi 8 adalah bilangan yang dinyatakan oleh 3 bilangan terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 8. Jadi kalau di sini itu untuk bilangan ratusan, puluhan, satuan itu pakai pembagian manual. Kalau mau tahu habis dibagi 8 atau tidak, misalkan bagi kurung atau bagi biasa. Nah, kalau sudah yang ada angka ribuan kayak gini, kita tinggal seperti yang instruksi tadi, ada 3 bilangan terakhir. Jadi 3 bilangan 1, 2, 3, yang terakhir kan ini 968 itu habis dibagi 8. Karena ketika 968 dibagi 8 sama dengan 121, artinya tidak memiliki sisa. Yang angka bawahnya juga sama. Kita lihat angka 400-nya. 400 dibagi 8 itu juga habis, tidak memiliki sisa. 200 dibagi 8 juga habis, tidak memiliki sisa. Karena 200 dibagi 8 itu berapa? 25. Berarti tidak memiliki sisa. Artinya 3 bilangan ini habis dibagi 8. Jadi ketika kalian menemukan cara untuk menentukan ini habis dibagi 8 atau tidak, kita lihat 3 digit yang paling terakhir. Selanjutnya adalah ciri bilangan yang habis dibagi 9. Adalah jumlah bilangan yang dinyatakan oleh angka pada lambang bilangan tersebut habis dibagi 9. Ingat nih, ada kata jumlah. Berarti kita lihat contoh nih. Nah, ada penjumlahan kan? Misalnya ada 45 ini habis dibagi 9. Kenapa? Karena 4 ditambah 5 itu 9. Jadi bilangannya itu ketika dijumlahkan harus nilainya 9. Tidak boleh nilai lain. Kalau nilainya 9 berarti habis dibagi 9. Yang selanjutnya juga sama. 2 tambah 9 tambah 7 hasilnya 18. 18 ini bisa tambahkan lagi hasilnya 9. Pokoknya pertambahannya itu harus sampai angka 9. Kalau tidak bisa sampai angka 9, berarti bukan termasuk ciri habis dibagi 9. Berarti angka tersebut tidak bisa dibagi angka 9. Selanjutnya yang terakhir, ketika ciri-ciri habis dibagi 10. Ini yang paling mudah. Kenapa? Karena ciri-cirinya itu ketika kita hanya melihat angka yang paling terakhir itu adalah 0. Angka yang habis dibagi 10. Mau 10.000, mau 50.000, mau berapapun angkanya, ketika angka yang paling terakhirnya atau satuannya itu adalah 0, itu berarti habis dibagi 10. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajarannya selesai. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Alhamdulillah semuanya insya Allah bisa mengerti tentang bilangan yang habis dibagi. Semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan meskipun dari rumah, tapi pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan baik ya, dan menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.